Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya ulangi, Kejadian pasal yang ke-32 ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Pimpin kami dalam pelayanan firman ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya dan langkah dalam kehidupan hari lepas hari. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat silakan dulu. Sudah siap Bapak Ibu dengan Kejadian pasal ke-32 ayat 22 sampai dengan 32 dengan judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Mari kita bacanya bersama-sama. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga kepada segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendiri pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelencok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan biarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika telah melewati Peniel, dan Yakub bincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengar, memahami dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh saya sapa dengan shalom. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik juga pada saat ini. Dan kembali kita beribadah di rumah masing-masing dalam bentuk recording, karena sesuai rapat tim Satgas COVID-19 Philadelphia serta majelis memutuskan untuk recording. Dan hal ini harus kita patuhi karena Satgas COVID-19 Philadelphia adalah Satgas yang kita bentuk, yang harus kita hargai keputusan dan kita ikuti, karena apa yang mereka putuskan juga melalui analisa-analisa tentang perkembangan COVID khususnya di DKI Jakarta, juga relasi atau koordinasi mereka dengan
ya kecamatan kelurahan dan juga setempat juga di tempat ketiga. Dan biarlah pengalaman ini juga membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Lalu kita minta hikmat agar dikuatkan untuk melewati proses ini sampai tuntas dengan baik, dan kita membantu pemerintah baik pusat dan daerah untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan hingga wabah ini segera berakhir. Bapak Ibu, hal ini hanya bisa dilakukan dengan rasa takut yang diaplikasikan lewat keturunan dan kedisiplinan kita terhadap arahan-arahan pemerintah khususnya protokol kesehatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini tema kita berbicara tentang transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Kalau mau melihat sebuah proses transformasi, mungkin saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara melihat tentang transformasi atau yang terjadi dalam metamorfosis kupu-kupu, di mana dari telur kemudian dia berubah jadi ulat, dan kemudian ulat berhari-hari kemudian dia menjadi kepompong, dan dalam kepompong itu dia berhari-hari lagi akan menjadi kupu-kupu, di mana nanti ada cairan yang membantu mengeluarkan otot-otot kepakan sayapnya sehingga dia bisa keluar dan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan tentunya ini menjadi sebuah perjuangan. Kalaupun kita melihat kemudian kita bantu kepompong untuk segera keluar, dia keluar tapi dia akan mati. Tapi itu terjadi, metamorfosis itu secara alami. Ada proses yang kita bisa simak, bahwa dari telur ulat kemudian dia ada di kepompong, kemudian jadi kupu-kupu yang indah, melewati sebuah perubahan yang dijalani dengan perjuangan yang luar biasa, ya. Dan kita bisa memperhatikan bahwa proses transformasi seekor kupu-kupu sungguh membutuhkan perjuangan. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, transformasi itu adalah perubahan yang bisa berbicara kepada bentuk, sifat, dan fungsi. Dan kalau tema kita pada saat ini berbicara tentang transformasi mendatangkan berkat Allah, kira-kira ada dua hal yang kita pahami. Transformasi yang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemudian ketika kita memahami transformasi ini dengan sungguh, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Jadi orang yang hidupnya diberkati Tuhan, dia juga harus melewati transformasi itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan dengan proses yang tidak mudah. Dan ketika seseorang melakukan sebuah transformasi kehidupan, contoh dalam kehidupan berbeda, dalam kehidupan pribadi, benar-benar baik, taat pada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Nah, inilah tema yang mau diangkat. Ada sebuah keinginan agar kita orang Kristen melakukan transformasi kehidupan, hidup yang dulunya tidak baik, suka-suka atau semaunya, kemudian melakukan tahap pada perubahan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 32 ini, ayat ke 22 sampai 32, bagaimana berbicara tentang Yakub. Kita tahu Yakub saudara dari Esau, dia bisa dibilang penipu, orang yang egois, tentang kesulungan kita bisa lihat. Dan di sini Tuhan mengubah arah kehidupan Yakub. Dan dari cerita ini Yakublah menjadi sebutan Israel, ya, yang cikal bakal bangsa kepunyaan Allah, umat yang sangat diberkati. Tetapi tentunya Yakub mengalami sebuah perjuangan hidup sehingga ia diberkati oleh Allah. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita masuk ke dalam transformasi perubahan, cara berpikir kita
sesuai dengan kehendak Tuhan, pola hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harus ada perjuangan dengan bicara kesetiaan, ketekunan, ketulusan. Jadi kalau di rumah jarang berdoa, jarang baca Alkitab, kita tidak akan mengenal Tuhan. Dan ajaran yang kemudian kita tidak akan lakukan dalam kehidupan pasangan. Nah, orang yang melakukan sebuah perubahan dalam hidup harus sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan melakukan. Makanya tadi di pembacaan awal dibilang yang berbahagia adalah yang memahami dan melakukan kebenaran. Dan pada minggu ini kita diajak ke peristiwa Yakub supaya kita sungguh-sungguh mengalami perubahan. Begitu juga dengan wabah nanti berakhir, ada perubahan yang baik, yang berkenan, baik bagi pribadi, keluarga, gereja, terhadap sesama, terhadap alam semesta harus dilakukan. Dan ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam perubahan total, pertobatan total, maka kita yakin berkat Tuhan akan terjun. Vaksin ada, banyak orang sembuh, ekonomi stabil, kegiatan stabil, beribadah stabil, dan segalanya. Jadi transformasi itu butuh perubahan dan keinginan untuk sungguh-sungguh berubah. Jadi kita yang hidupnya masih hidup lama, pola lama, ya harus sungguh-sungguh berubah supaya dekat. Ini masa sulit, tapi kalau kita semakin dekat dan kita yakin dan kita semakin kuat menghadapi persoalan ini, pergumulan ini, maka saya yakin kita mampu melewati. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang sepanjang sejarah sama dengan Tuhan yang dimiliki bangsa Israel, Tuhan yang dimiliki bangsa Indonesia, Tuhan yang dimiliki oleh gereja-gereja yang sama yang memberkati. Untuk itu jangan pernah ragu. Banyak kisah-kisah Alkitab, peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, peristiwa Yakub sudah memberikan gambaran bahwa Tuhan setia hadir dalam setiap problematika kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh taat, setia, dan mau berubah, baik, hormat, dan takut kepada Tuhan. Itu juga dengan masa new normal ini, terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin hargai kesehatan, junjung protokol kesehatan dengan baik, arahkan dari keluarga semuanya agar kita sungguh mematuhi demi keselamatan. Terus saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada minggu hari ini? Yang pertama, transformasi hidup hanya dapat terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan baik dengan Tuhan. Kita mengenal dengan Tuhan dengan baik lewat saat itu kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, dalam transformasi kehidupan selalu ada pergulatan dan perjuangan. Begitu kita kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, transformasi kehidupan akan nyata, akan kita rasakan kalau kita sungguh-sungguh komitmen dengan setia melaksanakan. Dan yang keempat, transformasi kehidupan dalam kehidupan kita harus berfokus pada kasih Tuhan, pada penyertaan Tuhan, dan bukan tipu-tipu, tapi sungguh-sungguh kita mau berubah. Dan yang terakhir, orang yang mengalami transformasi berfokus pada Tuhan dengan setia, dia akan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.